Boleh katakan selamat pagi, boleh assalamualaikum, boleh Om Swastiastu, boleh Namo Buddhaya, ya. Salam, ya. Dan lancar salamnya. Nah, iya Mas. Nah, iya. Pagi Mas. Iya, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mengucap syukur atas segala rahmat yang Tuhan berikan pada kita semua. Kalau pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruang pertemuan ini, semuanya berkat bimbingan dan rahmatnya. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di kesempatan siang ini sudah memberikan waktu yang terbaik untuk mengikuti acara tentang sosialisasi budaya positif bagi sekolah kita. Di sini saya akan mengembangkan tentang elaborasi pemahaman modul 1.4 tentang budaya positif. Capaian umum yang akan dicapai untuk modul 1.4, dalam hal ini kita akan bersama-sama memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah kita, terutama sekolah yang ramah anak, jadi setara dengan berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum, dan untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini sesuai dengan program P5 kita. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Yang selanjutnya, ini capaian khususnya. Bersama-sama nanti kita akan belajar tentang konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia, kemudian motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Dan nanti kita akan bersama-sama untuk bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Ini yang ingin kita capai secara khusus. Selanjutnya ini ada pertanyaan buat kita semua, ya. Pertanyaan yang pertama, ya, pertanyaan pemantiknya. Ini antara satu dengan yang lain, Bapak Ibu guru yang lain, boleh sama, boleh juga tidak, ya. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu semuanya? Yang setuju mungkin bisa angkat tangan. Ya, masih berpandangan seperti itu ya, kita bersama-sama di sini bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, ini dapat meningkatkan disiplin anak juga. Apakah menurut Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan ini? Setuju, tetap setuju ya, karena ini masih kita lakukan sampai hari ini. Karena ini merupakan hal yang positif yang dikembangkan di sekolah kita. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju.
Ya, sudah kita lakukan Bapak Ibu semuanya. Iya. Penghargaannya bentuknya macam-macam ya Bapak Ibu. Oh, pujian, ya gue tengil lah kayak gitu ya. Iya, luar biasa. Jos. Ya, itu biasanya membangun apa ya, kepercayaan diri pada anak ya, biasanya meningkatkan motivasi. Ya, selanjutnya dalam pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang beberapa hal. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian restitusi segitiga restitusi. Ya, karena banyak yang perlu kita bahas, maka kelihatannya kok sangat jenuh ya kalau siang hari ini. Saya akan sapa ya biar lebih fresh lagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Baik, jos luar biasa. Indonesia jaya jaya jaya. SMP 1 Jakenan is the best, selalu di hati. Ya, seperti itu ya. Iya, jadi kalau saya sering menyemangati anak-anak saya ya supaya membangun kecintaannya pada SMP kita yang sangat luar biasa ini. Saya bilang SMP-mu taruh selalu di hatimu ya. SMP 1 Jakenan is the best, selalu di hati. Ya, seperti itu. Kadang ada yang ambil ya boleh lah. Ya, kita lanjutkan selanjutnya. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini kita mempraktekkan ya. Kita punya kegiatan kepalan tangan. Masing-masing punya tangan ya. Ya. Kemudian masing-masing punya kepalan. Oke. Ya. Di sini saya akan ada satu permainan ya. Permainan ini tentang siapa yang sukanya merayu dan dirayu. Ayo Bu. Merayu dan dirayu. Oke. Oh, satu saja. Saya minta satu pasang. Ya. Sepasang di sini saya minta. Oke. Kelihatannya yang masih suka dirayu yang muda ya. Oke. Iya. Iya, yang merayu Pak Alek. Iya. Kelihatan ya, kelihatan. Yang dirayu Mbak Ayu. Oke, sip. Mbak Ayu dan Pak Alex silahkan maju ke depan. Bapak merayu anak Bapak. Oh, iya pokoknya sekarang kan lagi usum-usume nah, lagi usum-usume. Ya monggo. Ya. Oke. Ya. Mbak Ayu minta tolong ke depan. Iya. Ini ceritanya Mbak Ayu itu punya sesuatu yang sangat berharga, luar biasa. Saya kesepakatan dulu. Yang merayu Mbak Ayu atau Pak Alek? Yang merayu Pak Iam. Oh, Pak Iam aja. Dengan Bapak kaku nanti ya. Saya anak bapaknya, ini anak saya. Ya. Oke. Ya, silahkan. Pak Puji aja, Pak Puji. Ya, Pak Puji. Ya, Pak Puji biasanya kok senang. Iya. Silakan. Iya, Pak Puji silakan. Iya. Oke. Pak Puji menuliskan. Pak Puji yang merayu atau yang dirayu? Suka dirayu atau merayu, Pak Puji? Oke, suka dirayu. Berarti Pak Puji menuliskan sesuatu yang paling berharga buat kehidupan Pak Puji. Dan kehidupan Pak Puji, apa sih paling berharga ditulis. Nanti baru itu digegem kayak gini. Ya, bagaimana mempertahankan? Silahkan nanti Mbak Ayu gimana supaya mendapatkannya. Ya, Ayu. Iya dong. Yang pasti paling berharga ya jose ning omah tulis tak cukup. Nyawa. Ya, yang ditulis
Iya, enggak boleh tahu. Iya, enggak boleh tahu. Iya. Oh. Iya. Oke, silahkan Mbak Ayu, gimana caranya supaya Pak Puji ini bisa bloko suto menyerahkan, monggo Mbak Ayu gitu. Iya. Iya, gimana? Silahkan kalau merayu. Iya. Iya, ayo ah. Ayo nek. Masa enggak pernah merayu sih ya? Ya, wah itu malah berarti Bu Ira ya. Bu Ira saja Bu Ira. Kurang berpengalaman. Ayo Bu Ira ayo. Kurang berpengalaman. Iya yang sudah pengalaman itu katanya rapat pengalaman ini. Ayo Bu Ira. Iya. Ayo Bu Ira. Ayo Bu Ira enggak apa-apa Bu Ira ayo. Ayo. Iya. Merayu bagaimana supaya Pak Puji ini menyerahkan apa yang ada dalam genggamannya ini. Jambak Bu, jambak. Iya, silakan. Wah, belum kasih tak. Gimana? Mas Njo, Mas. Iya. Mas Puji, sayangku, cintaku, kasihku. Itu yang cintakannya tak cinta ya? Boleh? Boleh. Terima kasih ya. Ini berarti iya. Ini oke, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Puji dan Bu Ira ya. Berarti ini tipenya Pak Puji dan Bu Ira ini Pak Puji sik gampangan, Bu Ira ngerayune mendeni. Jadi ini Pak Puji langsung menyerah ya. Karena tadi ya betul itu tadi yang satu nyanyo, yang siji medeni. Nah, ya. Tadi kita sudah melakukan satu permainan yaitu tentang kita berusaha untuk mempertahankan apa yang kita miliki ya. Ini ada hubungannya dengan mengontrol diri ya, tentang mengontrol diri. Ya, bahwa sebenarnya ya dalam diri anak ya, ini ada pandangan dari seorang psikiater ya, bernama William yang berpendapat bahwa guru itu mempunyai kekuatan untuk mengontrol murid, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini sebenarnya ketika kita memberikan satu hukuman pada anak, ya, kemudian anak itu mau mengikuti kemauan kita, ya, sebenarnya ketika itu anak hanya sebatas mengizinkan untuk dikontrol saja, ya, tidak istilahnya tidak menyerahkan 100%, itu tidak ya, karena sebenarnya anak juga memiliki kontrol pada dirinya sendiri seperti itu. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah ini dapat menguatkan karakter ya, satu ketika pasti kita pernah ya memberikan kritik-kritik pada anak. Nah, dimana kadang kritik kita ini akan menguatkan karakter anak. Kemudian semua penguatan positif ini akan efektif dan bermanfaat. Ini pandangan beliau seperti itu, dan ini kita sangat memahami ini ya, bahwa ketika kita memuji seorang anak ya, pasti itu sifatnya positif. Ini pasti akan mempunyai dampak yang baik, yang bermanfaat buat anak kita. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini terkadang ya dalam beberapa hal ketika kita ingin mendisiplinkan anak ya, pasti ada yang namanya keinginan kita untuk sedikit memaksakan kehendak kita pada anak. Kemudian ini ada siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol, ini kita mengisi. Kemudian nah ini disiplin positif yang disampaikan
teori kontrol atau teori pilihan atau choice teori ya, yang disampaikan oleh Dr. William Glasser, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini yang terjadi sebenarnya pada diri Pak Puji tadi, ya, bahwa sebenarnya dia itu bisa ya, kapan mau menyerahkan apa yang dalam genggamannya, kapan dia akan mempertahankan, itu terletak pada dirinya sendiri, bukan orang lain ya. Jadi kadang kita selalu istilahnya menyampaikan pada anak, tolong untuk kendalikan ya, kontrol dirimu. Nah, ini bahwa orang lain tidak bisa mengontrol kita. Nah, ini makna dari anak disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Kemudian di sini semua perilaku memiliki tujuan, baik itu yang perilaku yang positif maupun negatif, semuanya pasti memiliki tujuan. Kemudian di sini ada teori motivasi. Yang motivasi dibagi menjadi dua, ada ekstrinsik, ada intrinsik. Di sini untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai kebajikan universal. Kemudian di sini ada model berpikir, ada menghasilkan 5 posisi kontrol. Nanti kita memposisikan diri sebagai guru, ini sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, sebagai teman atau pemantau, atau kita bisa melakukan hal yang lebih bijak, yaitu sebagai manajer. Kemudian di sini realita bahwa kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita memang tidak bisa memaksakan seseorang itu memiliki gambaran yang sama dengan kita. Ya, jadi manusia pada dasarnya itu memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang. Makanya kadang anak-anak kita juga agak ngalem dengan kita karena memiliki kebutuhan ini. Kemudian kesenangan, sesekali kita bolehlah menyenangkan hati anak-anak kita, dan sesekali bolehlah ya kita memberikan kebebasan yang bertanggung jawab pastinya. Kemudian ini kita nanti akan belajar tentang segitiga restitusi. Yang selanjutnya, apakah itu disiplin? Disiplin di sini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ketidaknyamanan, dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Demikian. Kemudian nilai-nilai ini, nilai-nilai kebajikan yang sekarang sedang kita terapkan dalam profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian yang selanjutnya kita belajar tentang eksplorasi konsep, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi, teori motivasi, ya ternyata ketika kita berperilaku itu ada motivasi eksternal dan internal. Untuk yang eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, biasanya ya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, misalnya ketika anak itu tidak memakai topi ketika upacara. Nah, seandainya kamu tidak melakukan itu kan kamu tidak ada di depan gitu ya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Biasanya saya itu masih mengiming-imingi anak ketika mau mengerjakan hal yang sesuatu yang lebih berbobot gitu, saya biasanya memotivasi dengan nanti saya berikan bintang seperti itu ya. Nah, kemudian motivasi eksternal masih. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, di sini saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini yang tujuan internal yang sebenarnya akan kita bangun pada diri setiap pribadi anak-anak kita, yaitu tujuan disiplin positif. Kemudian ini bapak kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau yang memiliki pandangan
yang berbeda tentang kata merdeka. Ya, merdeka menurut beliau tidak hanya terlepas dari perintah. Ya, jadi merdeka itu kita tidak diperintah itu berarti sudah merdeka, bukan, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Buat memerintah diri sendiri di sini ada kata-kata sebenarnya di dalamnya termasuk kontrol tadi. Kemudian yang selanjutnya dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek, jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan bisa merusak hubungan. Jadi sebenarnya ketika kita memberikan hukuman pada anak, ini ada dampak-dampaknya yang seperti ini. Dihukum oleh penghargaan. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak-anak kita, ya, penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Ya, kadang ini terjadi ketika kita ada di kelas-kelas atas, ya, biasanya seperti itu. Penghargaan mematikan kreativitas. Ini bisa terjadi. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena dia bisa bukan karena keinginan sendiri, karena hanya untuk mendapatkan ya hadiah itu tadi. Ya, ini yang biasanya muncul kalau penghargaan itu selalu kita berikan, lama-kelamaan akan efeknya seperti itu. Bentuk program kebajikan atau kita apresiasi, kadang kita memberikan apresiasi pada anak kita yang sudah melakukan kegiatan yang luar biasa atau sesuai dengan target kita. Biasanya kita memberikan apresiasi, bisa berupa pengakuan secara khusus, kemudian secara pribadi, pengakuan kepada semua murid, kemudian secara konsisten terus menerus, dan fokus pada proses. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan ketika anak kita melakukan hal yang baik, ya. Biasanya kemarin saya perhatikan, ya, kamu kok sekarang sudah tidak pakai lipstik ya. Ya, misalnya itu saya kadang sering memberikan itu pada anak-anak kelas 8 itu biasanya yang sering berlipstik seperti itu. Kemudian nilai kebajikannya ini rasa empati kita, kemudian situasi pada saat menolong teman baru yang ada di kelas kita. Ya, ini misalnya ada kesulitan pada anak yang baru hadir, misalnya seperti kemarin saya menyaksikan sendiri di kelas 7B, karena kebetulan saya mengajar di kelas 7B. Ada anak baru namanya Nanda yang dari MTS Minong itu pindah. Betapa welcome-nya, ya, kelas 7B menyambut hangat Nanda. Jadi dipremak-premak ditakai tempat. Loh, itu kok ada meja di depan? Iya Bu, untuk anak baru. Ya, kemudian meskipun kelasnya itu semula itu ganjil 33, kemudian tambahan 1, ya dengan sangat antusias, bukan karena dia anak baru terus dikucilkan, tidak, ya, itu. Kemudian di sini contoh-contoh pengakuan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ini tindakan guru. Nah, ini mari kita bersama-sama mencoba, ya, untuk membreakdown, ya, kita berpendapat bersama-sama apakah pendapat kita sama apa tidak tentang ini. Mencatat, jadi ini termasuk hukuman atau konsekuensi, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku sebuah kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku sebuah kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Iya. Ini karena tidak ada satu kesepakatan yang disepakati bersama, ya. Jadi ini lebih ke hukuman, ya. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ya. Mungkin ini masih sering, ya. Ya, ini jelas hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up
15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah ini mungkin waktu zaman kemarin, tapi ini tidak kita lakukan kan ya, tidak, jelas tidak mungkin di sekolah kita ini tidak ya. Nah ini kalau ini menggunakan tidak, karena merupakan ada satu aturan yang tertulis ya, tapi tidak, hukumannya kan tidak ini ya, tidak ekstrim seperti ini. Berarti ini tuh konsekuensi, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi ya, karena dia sudah melakukan kesalahan maka dia ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ya konsekuensi juga. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya ini malah lebih sehat lagi ya. Iya. Nah ini. Nah jadi kita bisa membedakan ya mana itu yang namanya hukuman dan konsekuensi. Ya. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Wah ini perlu kita hindari ya. Anak membenci kedisiplinan, efeknya adalah ini ya, berupa paksaan, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian untuk konsekuensi, sesuatu itu memang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai diri, menghargai disiplin, stimulus, tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini ya hal ketika kita memberikan konsekuensi pada anak dan hukuman. Nah, kita belajar tentang apa itu restitusi. Ini ya yang perlu kita istilah pahami. Ya, membacanya jangan salah ya Bapak Ibu, jangan prostitusi. Restitusi. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Ya, seperti apa mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini yang utama. Ya, ini nanti bisa dibaca bersama ya tentang apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, kemudian apa itu restitusi di sini ya. Jadi kesimpulannya di sini bisa diartikan bahwa hukuman itu sifatnya negatif, konsekuensi itu sifatnya netral, restitusi sikapnya positif ya. Kemudian ini ciri-ciri restitusi, apakah kita sudah melakukan ini pada anak-anak kita. Kompensasi itu satu bentuk ke konsekuensi ya. Kalau kompensasi itu iya ya, jadi lebih ke netral ya. 9 ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika kita memberikan satu tindakan restitusi pada anak, diharapkan anak itu bisa belajar dari kesalahannya, kemudian memperbaiki hubungan. Nah, tawaran bukan berupa paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi lebih pada pembentukan karakter ya, dan juga solusi. Ya, bagaimana kita mencari sebuah solusi dari masalah yang ditimbulkan oleh anak-anak kita. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak-anak ini bisa menemukan solusi pada dirinya sendiri ketika dia melakukan satu kesalahan. Ya. Yang selanjutnya tentang keyakinan kelas. Jadi pernah satu saat saya pernah mempraktekkan restitusi itu sendiri. Ketika di video saya ada, cuma saya tidak tampilkan di sini. Bukan.
ketika anak saya namanya Jovan kelas 7G memecahkan kaca jendela, ya, dia menyadari bahwa itu kesalahan dia murni dan saya tidak memaksakan apapun untuk dia berbuat. Saya tidak memarahi dia, tapi dia dengan sangat penuh kesadaran bahwa itu kesalahan dan apa yang perlu dia lakukan dia tahu. Kemudian dia, ya Bu, saya akan mengganti karena ini kesalahan saya akan mengganti. Jadi saya sama sekali tidak, istilahnya saya hanya ya menanyakan apa benar saya melakoni kayak gitu. Ya jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih supaya dia ya mendapatkan solusi dari masalahnya itu sendiri. Kemudian mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Jadi ada di antara Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelas untuk wali kelas mungkin. Ya, jadi bisa di beberapa kelas itu memang sudah ada contohnya di kelas 7C, kemudian ya saya dengan sangat sederhana di kelas 7G juga sudah membuat keyakinan kelas yang dibuat di awal tahun pelajaran. Ini kesepakatan bersama. Jadi ketika kita ada anak yang melanggar peraturan, misalnya makan ketika jam pelajaran, kita tinggal membalikkan tuh di keyakinan kelas ada tertulis itu konsekuensinya apa, ya, seperti itu iya jajak kesak kelas. Nah kalau ketemu bocah sing pinter, kadang kalau itu tidak tertulis dalam sebuah kesepakatan kelas, biasanya dia ngelak, mana Bu buktinya kalau ada itu. Nah kita jaga itu, maka kita di awal tahun pelajaran kita buat satu keyakinan kelas. Jadi tiap kelas berbeda boleh, tidak harus sama. Ya, itu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Nah ini contohnya itu. Ini budaya positif ya dari. Jadi ketika kita melakukan satu peraturan, membuat peraturan kelas, ya peraturan kelas ini di dalamnya itu mencakup keyakinan kelas. Ya. Diharapkan dari kita membuat peraturan di kelas yang disepakati oleh warga kelas dan wali kelas, muncul keyakinan kelas bersama-sama dan akhirnya akan menimbulkan sebuah lingkungan positif dan kemudian akan membentuk budaya positif minimal di kelas kita dan itu akan berimbas ke lingkungan sekolah kita. Seperti itu. Kemudian nah ini contoh ya, pakainya TK ya. Kalau saya ada di SMP ada ya. Nah ini contohnya. Kemudian kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah ini nanti kita bisa pelajari bersama. Hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang, barang milik orang lain. Nah ini ya ketika kita melakukan proses membuat keyakinan kelas ya, diharapkan kita bisa menerjemahkan ini dalam bentuk keyakinan atau kesepakatan kelas tadi ya. Ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Ya, selanjutnya kegiatan pendalaman ini. Nah, ini berupa peraturan. Nah, kita di sini membuat satu keyakinan kelas ya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini keyakinan kelasnya bisa dibuat bersama-sama. Ini dasarnya adalah peraturan, kemudian keyakinan kelasnya di sini bisa dibuat bersama-sama dengan warga kelas yang lain. Ya. Misalnya ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti bentuk keyakinan kelas yang disepakati adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ini berarti menghormati. Seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan kualitas dunia berkualitas. Ini yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita butuh love, bintang, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Posisi kontrol. Nah ini di mana kita menempatkan diri kita? Apakah kita ini sering sebagai penghukum, ya, atau sebagai pembuat rasa bersalah? Ya, ketika kita sudah mengeluarkan satu kata, seharusnya apa orang ngono ya. Nah, itu berarti kita membuat rasa bersalah. Atau kita memposisikan diri kita sebagai teman, ya, membuatkan alasan-alasan untuk murid, ya. Atau kita memantau. Kalau memantau ini berarti ada data yang kita pakai untuk perbandingan. Atau kita sebagai manajer, ya, sebagai manajer ini tujuannya biasanya untuk menguatkan pribadi anak. Ini yang perlu
kita dahulukan ya, menguatkan pribadi ini. Kalau kita bisa menjadi seorang guru yang memiliki posisi manajer, ya ini akan sangat bijaksana. Seperti itu, jadi kita bisa belajar bersama-sama nanti. Kemudian siapa yang mengatakan saya kecewa, ini berarti membuat rasa bersalah, kami tidak pernah penghukum, lakukan demi ibu bapak, ini berarti kita sebagai teman. Kemudian mendapatkan bintang, ini pemantau, menyelesaikan masalah, ini manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah, ini manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, wah ini luar biasa sebagai penghukum. Kemudian bergerak antara segitiga restitusi. Nah, ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, ya. Sebelumnya kita melakukan validasi kebutuhan, kemudian kita akan menanyakan keyakinan, kemudian kita akan menstabilkan identitas si anak ini. Ya. Nah, ini ketika menstabilkan identitas yang seperti apa, ya. Ini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi nak, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Nah seperti ini, ya. Ya kalau Bu Tuti yang mengatakan itu ya sering melakukan kesalahan ya Bu ya. Ya itu. Jadi ini namanya menstabilkan identitas. Biasanya kita tidak kita sadari, ya kita mengeluarkan kata-kata ini biasanya. Ya ini namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan, ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, ya. Ini kata-kata validasi kebutuhan. Jadi membantu murid mengenali basic kebutuhan atau kebutuhan dasar, ya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk ini memenuhi ini, ya. Kemudian yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Apakah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain? Apakah nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Yang selanjutnya, ya, ini ada pertanyaan yang sebenarnya bisa kita renungkan. Nanti Bapak Ibu, apakah saya sudah pernah melakukan tindakan restitusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini? Nah, refleksi yang perlu kita lakukan dari kegiatan kita hari ini, bahwa hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran Among sebagai apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini, dan saya akan menjadi Among yang seperti apa. Nah, hal ini, refleksi ini, ya, bisa kita renungkan dalam, ya, setelah kita melakukan pembelajaran anak, ya, setelah kita membandingkan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi, ya. Pastinya setiap kesalahan yang sudah dilakukan anak kita memiliki pemecahan masalah yang berbeda-beda, ya. Jadi kalau menurut saya tidak semuanya akan selesai dengan baik dengan solusi hukuman, ya. Tidak semua masalah juga harus diselesaikan dengan konsekuensi, tapi ada baiknya kalau kita mencoba dengan menggunakan cara restitusi, yaitu kita mencoba menjadi Among buat anak kita. Kita berusaha menjadi paling tidak minimalnya, ya, kita bisa menjadi teman terlebih dahulu, ya, di beberapa masalah, ya. Jadi kita melihat juga permasalahannya. Kalau masalah itu kelihatannya ya sudah dikategorikan berat, ya mungkin kita perlu ambil tindakan yang lebih tegas. Tapi kalau itu sekiranya kok lebih membutuhkan solusi pada anak itu sendiri untuk menciptakan karakter, ya kita pakai yang restitusi. Kalau itu masalah sifatnya masih bisa diselesaikan dengan restitusi, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan juga selamat beraktivitas.
Salam sehat dan bahagia. Matur nuwun. Oke. Ya, terima kasih atas kerjasama teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan siang hari ini ya mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya.